Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 IPS, baik IPS 1 maupun IPS 2. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran geografi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, dengan tidak bosan-bosannya, Bapak menyampaikan agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan selalu melaksanakan social maupun physical distancing. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker, lalu sering mencuci tangan jika bepergian dari manapun. Baik Anda semua, hari ini kita akan bicara tentang kota. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah belajar tentang desa, hari ini kita membahas tentang kota. Nah, untuk materi kota ini saya bagi menjadi dua. Untuk pertemuan hari ini kita hanya bicara tentang pengertian kota, ciri-ciri baik fisik maupun masyarakat kota, serta potensi kota, juga pembagian karakteristik kota berdasarkan faktor-faktor tertentu gitu ya. Nah, untuk keruangan kota kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian kota. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Andes Bintarto. Ingat siapa beliau? Beliau adalah Bapak Geografi Indonesia, seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Nah, menurut beliau, kota adalah sebuah benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Kita garis bawahi heterogen. Heterogen itu artinya adalah sangat beragam gitu ya. Artinya di kota ini keberagaman tersebut bisa bicara banyak hal, bisa beragam dari suku, bisa beragam dari pekerjaan, beragam dari agama ataupun beragam dari budaya. Lalu sifat masyarakat kota yang materialistik, artinya memiliki tujuan tertentu yang tujuan tertentunya tersebut berupa materi gitu ya. Lalu dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Artinya bicara tentang desa kan kemarin kita bicara gotong royong, tidak masyarakatnya tidak egois gitu ya. Nah, untuk masyarakat kota ini didefinisikan oleh Prof. Bintarto sebagai masyarakat yang materialistik. Lalu yang kedua adalah pengertian kota menurut Grunwald. Beliau mengatakan suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional. Artinya kepadatan penduduk kota ini dibandingkan kepadatan penduduk dari satu negara secara keseluruhan itu ternyata lebih padat kota daripada negara. Ya, hal ini wajar saja. Kenapa? Karena biasanya wilayah kota kan wilayah yang sempit gitu ya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Lalu suatu negara itu gabungan dari wilayah-wilayah berupa kota dan desa. Sehingga wilayahnya lebih luas, masyarakatnya juga mungkin bicara masyarakat yang banyak, namun dibagi luas wilayah yang juga lebih banyak, maka kepadatan penduduk kota ternyata lebih besar daripada kepadatan penduduk suatu negara. Nah, beliau juga menambahkan dengan struktur mata pencarian non agraris, artinya masyarakat kota di sini tidak lagi bicara tentang pertanian, tapi sudah mengarah ke sektor lain. Contohnya adalah sektor industri seperti itu. Dan sistem penggunaan tanah yang beraneka ragam, ada yang untuk pemukiman, ada untuk tempat perkantoran, ada yang tempat pendidikan dan lain-lain, serta ditutupi oleh gedung-gedung tinggi yang lokasinya sangat berdekatan. Ini adalah hal yang sangat khas dari sebuah perkotaan gitu ya, bahwa satu kota memiliki gedung-gedung tinggi yang memang saling berdekatan. Bicara kota Jakarta, kita mungkin akan bicara tentang jalan yang sangat padat, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Rasuna Said. Itu adalah tempat-tempat yang bisa kita jumpai di mana gedung-gedung tinggi saling berdekatan. Berikutnya adalah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1. Dikatakan kota merupakan pusat pemukiman juga pusat kegiatan penduduk yang memiliki batasan administrasi yang telah diatur dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak serta ciri kehidupan perkotaan.
Itu adalah pengertian kota menurut Profesor Dr. Andes Bintarto, menurut Grunwald, dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 di Pasal 1. Berikutnya, kita bicara tentang ciri-ciri fisik kota. Yang pertama adalah memiliki alun-alun. Alun-alun di sini biasanya di kota-kota tertentu dikatakan sebagai tempat pusatnya masyarakat berkumpul gitu ya. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri mungkin alun-alunnya ya wilayah monumen nasional gitu ya, wilayah yang memang dijadikan masyarakat sehari-hari tempat berolahraga, tempat sekedar untuk menghabiskan waktu gitu ya. Lalu memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai paru-paru kota atau hutan kota ya, katakan ini sebagai open space. Tidak ada bangunan di situ, hanya tanaman-tanaman yang dijadikan hutan ataupun taman kota. Nah, fungsinya hutan ini adalah untuk menyerap polusi dari banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat perkotaan. Lalu memiliki gedung-gedung pemerintahan, memiliki gedung-gedung perkantoran dan hiburan, memiliki sarana olahraga, memiliki lahan parkir kendaraan. Jelas sekali karena banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat kota gitu ya untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, aktivitasnya sehari-hari, ya otomatis dimanapun tempat-tempat pusat kegiatan pasti ada lahan parkir. Bahkan ya untuk hal yang negatifnya terkadang yang namanya pedestrian ataupun jalan-jalan yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki dijadikan lahan parkir. Nah, ini adalah satu hal yang bisa kita temukan di perkotaan walaupun itu adalah kegiatan yang ilegal gitu ya. Saking padatnya aktivitas penduduk kota yang menggunakan lahan kendaraan. Mohon maaf, menggunakan kendaraan seperti itu. Lalu berikutnya adalah ciri fisik kota memiliki kompleks perumahan yang penduduk terdiri atas pemukiman kumuh, pemukiman masyarakat ekonomi lemah, pemukiman masyarakat ekonomi sedang, serta pemukiman masyarakat elit. Untuk pemukiman kumuh atau slum area ini biasanya ditemukan di sepanjang aliran sungai gitu ya. Jadi banyak masyarakat-masyarakat yang ekonominya lemah, dia mendirikan rumah-rumah di sepanjang sungai. Tujuannya agar bisa mudah beraktivitas dalam kebutuhan ya cuci baju, mandi ataupun lain-lain seperti itu. Lalu kita juga bisa temukan masyarakat elit khususnya untuk kota Jakarta sudah mulai banyak ya pemukiman-pemukiman masyarakat elit dari Menteng yang memang sudah ada dari sejak lama, lalu mulai muncul daerah di utara yaitu dengan Kelapa Gading, lalu di selatan ada Pondok Indah ya dan wilayah-wilayah elit lainnya. Berikutnya kita bicara ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama adalah memiliki segregasi keruangan. Segregasi ini adalah pemisahan yang bisa ditimbulkan oleh perbedaan kelompok ataupun perbedaan kompleks-kompleks tertentu. Tadi kita sudah bahas ada ekonomi lemah, ada ekonomi sedang, ada ekonomi tinggi gitu ya. Dari situ aja sudah terlihat segregasi gitu ya, segregasi secara ekonomi. Ada juga segregasi berdasarkan suku. Di Jakarta mungkin pernah dengar suatu lokasi yang dinamakan dari suku. Contohnya adalah Kampung Jawa, Kampung Ambon, ya, lalu ada Kampung Makassar ya. Itu adalah segregasi berdasarkan suku. Dulunya ya memang yang tinggal di situ adalah dari suku-suku tersebut. Bahkan bicara tentang Betawi ya ada tempatnya sendiri. Contohnya adalah Tanah Abang dan Tanah Abang sendiri pun tersegregasi lagi. Ada pemukiman Cina atau orang masyarakat Tionghoa ataupun pemukiman masyarakat dari Arab gitu ya. Jadi itu adalah segregasi yang memang sangat lumrah ditemukan di daerah perkotaan. Dan bisa lagi segregasi berdasarkan pekerjaan ya. Ya kita sama-sama tahu. Biasanya di tempat-tempat instansi tertentu masyarakatnya atau karyawannya itu dibuatkan satu perumahan khusus yang akhirnya muncullah kompleks-kompleks seperti kompleks kehakiman, kompleks Telkom, kompleks DPR MPR ya. Itu adalah segregasi tempat tinggal berdasarkan pekerjaan atau instansi tertentu. Lalu yang kedua, hubungan sosialnya bersifat Gesellschaft. Kemarin di materi desa kita muncul istilah Gemeinschaft. Nah ini adalah lawan katanya, yaitu Gesellschaft.
Kalau Gemenscape adalah sebuah organisasi yang bicara tanpa tujuannya materi, nah ini Gesellschaft adalah organisasi yang didirikan memang tujuannya untuk mendapatkan materi-materi tertentu. Gitu ya, ini lawan dari Gemenscape. Artinya kalau Gesellschaft sifatnya adalah patembayan, maka Gemenscape adalah sifatnya paguyuban seperti itu. Berikutnya adalah norma keagamaan tidak terlalu ketat, di mana masyarakat kota kurang dalam memperhatikan masalah norma agama. Saking kesibukannya untuk memenuhi materi, akhirnya waktu-waktu ibadah biasanya eh, sangat-sangat dikesampingkan, ya itu ciri khas masyarakat kota. Namun biasanya untuk kalangan-kalangan tertentu, khususnya kalangan-kalangan yang agamis, yang mereka berlomba-lomba tuh untuk melaksanakan dakwah sesuai agamanya, untuk mengajak masyarakat kota, ayo kembali ke agamanya, melakukan ibadah yang benar. Ya alhamdulillah masih ada yang seperti itu. Lalu penduduk memiliki sikap individualistis serta bersifat egois. Kebanyakan penduduk kota memiliki kecenderungan memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan anggota masyarakat lain. Sikap tersebut terjadi karena adanya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama masyarakat yang sangat tinggi. Lalu heterogenitas sosial, di mana masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat beragam, baik di sini beragamnya tadi ya, dengan adanya segregasi menunjukkan ya heterogenitas di perkotaan itu sangat tinggi. Bisa dari suku, bisa dari pekerjaan, bisa dari golongan ataupun kepentingan tertentu. Lalu yang terakhir adalah masyarakat kota memiliki pandangan hidup yang lebih rasional. Jadi dibandingkan masyarakat desa yang masih nurut, masih manut sama petinggi-petingginya atau petua-tuanya dengan mitos-mitos tertentu, masyarakat kota ini lebih rasional. Jadi kalau ditakut-takutin, pasti mereka akan berpikir, masa iya begitu, masa iya begitu. Nah, sehingga ini adalah ciri yang sangat membedakan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Seperti itu. Dan positifnya adalah perkembangan ilmu teknologi di perkotaan itu sangat pesat. Sehingga kota menjadi pusat informasi untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Lalu kita bicara tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk, kota dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu megapolitan, yaitu kota yang jumlah penduduknya di atas 5 juta. Lalu di bawahnya ada metropolitan dengan jumlah penduduk 1 sampai 5 juta. Lalu ada kota besar yaitu dengan penduduk sebanyak 500.000 sampai 1 juta orang. Lalu kota sedang yang dikatakan penduduknya antara 100.000 sampai 500.000 orang. Dan terakhir adalah kota kecil dengan jumlah penduduk di antara 20.000 sampai 100.000 orang. Berikutnya klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya, dimulai dari Eopolis, yaitu ini perkembangan kota pertama kali gitu ya, dari desa, mungkin bahasanya dari desa kan ada tingkatannya lagi tuh, desa swadaya, lalu naik ke desa swakarya atau swakarsa, lalu naik lagi menjadi desa swasembada. Nah setelah desa swasembada naik menjadi ke Eopolis, seperti itu. Biasanya perjalanannya seperti itu, disebut sebagai kota baru, Eopolis. Lalu ada kota polis, yaitu kota yang masih memiliki sifat agraris, artinya di sebuah perkotaan masih banyak lahan-lahan pertanian. Nah ini adalah perkembangan kota yang kedua. Lalu ada kota metropolis, yaitu kota besar yang telah menganut sistem industri mulai berganti. Lahan-lahan pertanian mulai hilang, lalu digantikan oleh industri-industri atau pabrik-pabrik yang mulai dibangun. Lalu kota megalopolis, yaitu gabungan beberapa kota metropolis yang saling berhubungan. Kita kenal istilah di Pulau Jawa ada Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah ini adalah hal yang sangat cocok sekali untuk menyebutkan megalopolis karena batas antara Jabodetabek itu udah mulai secara sosial itu sudah mulai tidak jelas gitu ya, di mana masyarakat orang Bekasi ataupun masyarakat Depok, masyarakat Bogor ya bekerjanya di Jakarta. Begitupun sebaliknya ada masyarakat Jakarta bekerja di wilayah Depok, sehingga jumlah penduduk di pagi hari sama jumlah penduduk di malam hari itu berbeda. Seperti itu. Ini adalah contoh dari kota megalopolis. Lalu yang kedua adalah kota Trianopolis, yaitu dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi seperti macet dan banyak copet. Atau dengan kata lain, dinamika sosial
yang berhubungan dengan norma-norma yang dalam hal ini dipegang erat sebagai hal yang baik oleh masyarakat, ini mulai ditinggalkan. Kita kenal di daerah Amerika ada kota Las Vegas gitu ya, di mana perjudian dan prostitusi sudah menjadi hal yang legal. Nah, Las Vegas menjadi contoh yang sangat tepat untuk menyebutkan kota Trianopolis. Selanjutnya, ada kota Nekropolis, yaitu kota yang perkembangannya justru mengalami kemunduran menuju kehancuran. Banyak pada perkembangan atau sejarah di Amerika, kota-kota itu berkembang dari penemuan tambang emas. Lalu saat orang beramai-ramai mendirikan perkotaan, mendirikan bangunan di dekat tambang emas tersebut, ternyata lama-kelamaan emas yang digali habis, sehingga kota tersebut ditinggalkan. Nah, ini adalah contoh dari kota nekropolis. Kedepannya, pertanyaannya apakah mungkin kita akan menemukan kota nekropolis dengan harga lahan yang sudah demikian sangat mahal? Kemungkinan nekropolis ini menjadi hal yang sangat tidak mungkin gitu ya. Namun ternyata di daerah uh, Rusia, ya dekat dekat Rusia itu ada satu kota yang kita kenal dengan bukan Rusia, mohon maaf, saya agak lupa. Chernobyl ya, Chernobyl. Chernobyl adalah kota yang ditinggalkan oleh penduduknya dikarenakan ada bencana kebocoran nuklir gitu ya, sehingga masyarakatnya terkontaminasi bahan radioaktif. Nah, nekropolis ini bisa saja ada, bisa saja muncul di zaman sekarang disebabkan karena tadi ya bencana. Bisa bencana yang disebabkan oleh bencana teknologi ataupun bencana alam yang bisa terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya kota berdasarkan fungsinya yaitu ada pusat industri ya, kota tersebut sebagai tempat pengolahan barang jadi ya ataupun barang setengah jadi ataupun barang mentah. Lalu kota-kota pusat perdagangan yaitu kota yang memang digunakan untuk jalur perdagangan baik regional maupun internasional. Lalu pusat pemerintahan yaitu kota yang berpusat sebagai kota pemerintahan ataupun ibu kota, dan pusat kebudayaan, jadi kota yang berfungsi sebagai pusat-pusat pengajaran atau penyebaran atau difusi dari kebudayaan. Nah, bicara fungsi kota, maka kita bicara sejarah kota tersebut muncul gitu ya. Seperti daerah Jakarta, sejarahnya adalah sebagai pusat perdagangan. Kita sama-sama tahu bahwa daerah Jakarta adalah dulunya adalah pelabuhan Sunda Kelapa ya, tempat perdagangan. Lalu seperti Jogja, ya muncul kota Jogja sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan seperti itu. Dan Jakarta sendiri juga perkembangan zamannya sebagai pusat industri. Jadi banyak kota-kota yang berdiri berdasarkan sejarahnya masing-masing. Bisa karena industri, bisa karena perdagangan, bisa karena pemerintahan, bisa karena kebudayaan. Bahkan bisa juga karena sebagai pusat pendidikan seperti itu. Karena zaman dulu orang di daerah desa-desa sangat susah sekali mengenyam pendidikan. Hanya ada di daerah perkotaan. Sehingga orang berbondong-bondong ke kota untuk sekedar untuk bersekolah seperti itu. Baik, berikutnya adalah potensi kota. Yang pertama adalah potensi sosial, yakni fasilitas yang mampu menciptakan ketenangan hidup warga kota. Sebagai contoh, rumah sakit, tempat ibadah, yayasan sosial maupun organisasi sosial sangat-sangat mudah dijumpai di perkotaan. Bahkan bicara rumah sakit, kita bicara kecamatan ya, tiap kecamatan itu udah punya rumah sakitnya sendiri atau kita kenal dengan RSUD, rumah sakit umum daerah. Bahkan tempat ibadah juga bisa kita temui di lingkup RW. Kita di lingkup RW ada musola, ada surau, ada langgar gitu ya kalau di desa-desa. Nah, bahkan yayasan sosial maupun organisasi sosial pun banyak sekali kita temukan pada lingkup RW seperti itu. Jadi potensi sosialnya sangat tinggi. Lalu potensi budaya, ya ini adanya sarana kesenian maupun pendidikan yang dapat memberikan gaya hidup bagi warga kota, juga bisa kita temui di manapun. Di Jakarta kita kenal Setu Babakan, lalu ada Kota Tua, lalu ada Condet dulu gitu ya sebagai tempat-tempat yang berdiri pusat-pusat kebudayaan. Lalu potensi politik jelas karena di kota itu biasanya adalah pusat pemerintahan, gedung-gedung pemerintahan juga banyak didirikan di kota gitu ya, sehingga pusat politik
juga akhirnya ikut muncul di daerah perkotaan. Lalu yang terakhir adalah potensi ekonomi, yaitu fasilitas mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota seperti pasar, pusat perbelanjaan, bank, kawasan industri, maupun sarana transportasi. Bicara kota, bicara potensi ekonomi yang sangat besar karena di kota-kota tersebut kegiatan ekonomi sangat tinggi dan selalu berjalan. Baik Anda semua, itu adalah materi yang saya sampaikan tentang kota. Untuk ruangan kota kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan Anda siapkan buku untuk mengerjakan tugas berikut. Buatlah tabel perbedaan antara desa dengan kota ditinjau dari ciri-ciri fisik wilayah, ciri-ciri masyarakatnya, potensinya, dan fungsinya. Cari dua hal yang sangat mencolok, yang sangat berbeda dari kota maupun desa. Jika selesai, seperti biasa, silakan Anda kumpulkan di Google Classroom mata pelajaran kita. Baik Anda semua, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf jika pada pertemuan kali ini penjelasan Bapak mungkin agak kurang baik dari segi artikulasi kata, karena mohon maaf hari ini saya sedang pilek, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa Anda serap dan bisa Anda pahami. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.